segalanya yang Kau berikan ke atas kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Kau telah memberkati sekolah kuliah kami Tuhan. Kau telah memberkati pekerjaan kami, Kau memberkati rumah tangga kami, Kau memberkati setiap kerinduan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau tak pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Kau senantiasa hadir dalam kehidupan dan hati kami Tuhan. Ya Bapa, Kau mengerti setiap kerinduan hati kami masing-masing Tuhan. Biarlah Kau mau dengar doa seru kami. Segala kerinduan kami Bapa, Kau mau jawab. Dan Kau akan memberikan yang terindah bagi kami Tuhan. Ya Yesus, yang sakit biarlah Kau mau sembuhkan. Yang menghadapi persoalan Kau mau buka jalan. Yang mengalami hambatan Kau mau memberi kemudahan Bapa. Yang mengalami kesesakan mau memberi kelegaan. Sebab di tangan-Mu ada kemenangan yang besar untuk kami Bapa. Ya Tuhan, biarlah Kau mau sertai kami, berkati kami lebih lagi Bapa. Berkati setiap jemaat-Mu yang ada pada saat ini Bapa. Berkati kami dengan luar biasa Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga setiap saudara-saudara kami yang belum nampak hadir pada saat ini Bapa. Biarlah Kau mau lindungi kami mereka dalam perjalanan, agar boleh bersama kami untuk memuji-besarkan nama-Mu Bapa. Ya Tuhan, berkati setiap kami yang mengambil pelayanan malam hari ini Bapa. Mulai dari pemain musik, worship leadership, jaga sini salsa, mengenai pundi-pundi asa, dan terlebih akan hamba-Mu yang kami akan berkat firman-Mu Bapa. Biarlah Kau senantiasa urapi kami Tuhan, agar segala penyembahan pujian kami boleh berkenan di mata-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami menyerahkan akan keluarga untuk gembala kami di tempat ini Bapa. Biarlah Kau senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, berkati keluarganya, berkati jemaatnya, terlebih berkati pelayanannya Tuhan, untuk semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Yesus, biarlah Kau mau hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini Bapa, dan kami boleh merasakan akan suasana surga-Mu ada dalam hidup kami. Ya Yesus, inilah doa seru kami. Haleluya. Silakan duduk kembali. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sebab hanya Kau yang layak kami sembah dan puji. Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terimalah segala pujian Tuhan kami. Haleluya.
Biarlah Kau mau sertai ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu sungguh besar dalam kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan, inilah doa syukur kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Beri sorak-sorai untuk Tuhan. Ada kuasa kemenangan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan atas hidup kita. Haleluya. Namanya
puji-pujikan nama Tuhan. Tiba saatnya untuk siapkan hati kita untuk menerima berkat firman-Nya. Sungguh indah nama Tuhan, yang mana tempat perlindungan bagi kami, Bapa. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup mengubah kehidupan kami, Tuhan. Kau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami, Bapa. Baik di dalam keadaan kami sakit, Tuhan, baik dalam keadaan kami sehat, baik dalam keadaan kami baik maupun buruk, Tuhan. Kami tahu Bapa, Kau adalah Allah yang hidup, Kau Allah yang penuh kuasa, Kau yang sanggup menyelamatkan kami, Tuhan. Kau yang sanggup memenangkan hidup kami, Bapa. Sebab Kaulah selamanya Allah bagi kami, tak ada Allah lain selain Kau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat segalanya, Tuhan. Dan biarlah Kau mau sucikan hati kami, Bapa, untuk memperoleh berkat firman-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus.
yang mendengarkan suara Tuhan, berkaryalah atas kami jemaat-Mu pada saat ini Tuhan. Biarlah yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang membawa problem dan masalah ada jalan keluar dan jawaban yang asalnya daripada Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami yang terbaik untuk Tuhan, sehingga benih yang tertabur itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Pakai hamba-Mu Roh Kudus, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Taruh perkataan yang benar di mulut hamba-Mu untuk menyatakan rahasia Injil Kerajaan Surga, sehingga apa yang Bapa mau, apa yang Bapa rindukan atas jemaat-Mu Galilea pada saat Engkau nyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau relakan hati kami untuk Engkau tegur, untuk Engkau hajar, untuk Engkau beri perbaiki, dipulihkan oleh Allah sendiri melalui firman. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami sambut firman hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Shalom. Di nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, biarlah kita yang hadir adalah umat pilihan Allah. Amin. Setiap orang yang tidak hidup dan tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, yang melangkah keluar dari ajaran itu, tidak memiliki Allah di dalam hidupnya. Tetapi orang yang tinggal di dalam ajaran itu, maka dia memiliki Bapa maupun anak. Seperti Tuhan berkata, memperumpamakan dirinya sebagai pokok anggur yang benar. Barang siapa tinggal di dalam Aku, maka ia berbuah banyak. Tapi barang siapa mereka melepaskan diri daripada Aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa, akan menjadi kering, akhirnya dibuang dan dibakar, tidak menghasilkan apa-apa. Tapi pada saat kita tinggal di dalam Kristus, Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kita akan menghasilkan buah-buah yang indah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan di dalam 1 Samuel Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Untuk menghormati firman Tuhan, kita akan bangkit berdiri dan kita baca satu ayat ini bersama-sama. 1 Samuel pasal 16 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. 2, 3. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab Aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Silakan duduk kembali. Firman ini memberkati saya. Dalam firman ini juga memberkati saudara. Apabila saudara percaya akan firman ini, maka firman itu akan bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Seperti ilustrasi kalau saya pulang dari pekerjaan kan lewat pasar kembang. Dan di situ tuh banyak orang-orang jualan buah. Kalau musimnya jambu air, ya, di situ banyak sekali orang yang jual jambu air, kelihatan putih-putih, seger-seger. Nah, pada saat kita membelinya, milih yang terbaik dari antara jambu-jambu yang ada itu, pasti kita milih yang kelihatannya bagus. Kalau kita lihat, oh ini pasti bagus, kita pilih dan kita beli. Sampai di rumah saudara, apa yang kita sudah pilih itu, kadang-kala kelihatannya bagus di luar. Pada saat kita lihat, oh bagus ini seger, pasti bagus, enak, manis. Setelah dibuka saudara, ada ulangnya, gosok ya, nggak baik. Berarti kita salah pilih. Seperti seorang penjual semangka, dia berkata, ayo neng, semangkai abang-abang nih, lega abang balik. Atau penjual. Dan ada seorang yang membeli temen tabang, temen kakak, yo pasti lega abang balik. Setelah sampai di rumah, semangka
semangka itu diambilkan pisau dan mau dipecah, ya, diiris, dipotong. Ternyata semangkanya enggak merah, putih agak kekuningan. Dan dikembalikanlah sama pembeli ini kepada tukang semangka ini. Kau pembujuki, karene abang kok putih. Apa iki? Lho, aja salah nih, ya. Semoga iki wedi karo lading sampai nang pucet, ya. Penjual bisa menipu. Kita salah pilih, sepertinya ingin mendapatkan semangka yang merah, tetapi ternyata ditipu oleh penjual. Kadang-kala itu yang terjadi, kita seringkali salah pilih. Sepertinya melihat itu bagus, tapi kenyataannya tidak bagus. Seperti firman Tuhan pada saat ini, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ini ceritanya adalah pada saat bangsa Israel sebelum memilih raja yang kedua. Yang pertama, saat itu bangsa Israel rajanya itu ya Tuhan, raja di atas segala raja yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dikeluarkanlah bangsa Israel yang memimpin Tuhan sebagai raja. Dan setelah itu di bawahnya Tuhan ada hakim-hakim pada saat itu yang dijabat oleh Samuel. Pada saat Samuel menjabat sebagai hakim, bangsa Israel meminta kepada Samuel, wakilnya Allah, beri kami raja. Karena bangsa-bangsa lain lebih raja, masuk bangsa Israel nggak punya raja. Akhirnya Samuel kesel hati ini. Kok gak mengakui Yesus, gak mengakui raja di atas segala raja yang selama ini memimpin mereka, menyatakan mujizat yang luar biasa. Tapi memilih seorang raja, dan mereka meminta mendesak Samuel, beri kami seorang raja. Akhirnya Samuel kesel berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan berkata, wis turu tono. Mereka itu kamu jangan kesel. Mereka itu lo menolak aku sebagai raja mereka. Beri mereka raja yang sesuai dengan dapat dilihat mereka sebagai manusia, karena mereka telah menolak aku sebagai raja mereka. Maka berilah raja bagi mereka. Pilihlah, ditentukan Tuhan. Nanti ada seorang muda yang perawakannya tinggi besar. Pilih itu, karena dia akan mencari keledai hilang. Akhirnya dialah yang kau akan urapi menjadi raja. Karena bangsa Israel ini meminta seorang raja. Diurapilah raja yang pertama Israel adalah Saul. Perawakannya tinggi dari yang lain, tampan. Di antara bangsa Israel dia yang elok parasnya. Akhirnya diurapilah Saul ini menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel sesuai dengan keinginan bangsa itu. Tetapi Saul tidak setia. Pada saat Saul tidak taat apa yang diminta oleh bangsa Israel, Saul tidak taat, tidak menghormati Samuel, tidak menghormati perintah Tuhan, melanggar beberapa kali perintah Tuhan, sehingga akhirnya Saul ditolak sebagai raja oleh Tuhan. Baru 2 tahun dia menjabat, Tuhan menyuruh Samuel, urapi raja lagi yang sesuai dengan kehendakku. Maka Samuel mencarilah sesuai dengan perintah Tuhan. Datanglah pada seorang di Bethlehem yang bernama Isai. Pilihlah dari anak-anak Isai ini orang yang akan aku urapi sebagai raja Israel yang kedua, karena Saul sudah ditolak oleh Tuhan. Pada saat itu Samuel datang ke rumah Isai. Dan yang pertama, ini anak yang pertama Eliab lewat disuruh ayahnya, anakmu yang pertama sopo? Eliab, suruh maju jalan. Pada saat berjalan dilihat ya parasnya bagus, tinggi, kekar. Setelah itu Samuel dalam hati, oh ini paling pilihan Tuhan, cocok ini. Perawakannya bagus, tinggi besar, ganteng ya. Tetapi Tuhan berkata, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Ditolak sama Tuhan.
Terus anaknya yang kedua, Abinadab berjalan. Anaknya yang ketiga ditolak juga. Anaknya yang ketiga sama ditolak oleh Tuhan. Sampai anaknya yang ketujuh. Sampai ini, sopo yang dipilih? Kok jadi anak kan? Bisa ditanya, ada yang bungsu. Itu masih dianggap medus. Ya panggilin ke sini. Akhirnya dipanggil saudara. Anaknya itu perawakannya nggak setinggi kakak-kakaknya, tetapi matanya indah. Parasnya elok, pipinya kemerah-merahan. Namanya adalah Daud. Ya mari angon berduskan anu perpet-perpet mripate, tetapi matanya indah. Tuhan berkata, urapi dia, karena dia adalah orang yang aku pilih menjadi raja Israel yang kedua. Kata Tuhan, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Koyo api seperti memilih buat tadi. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Banyak orang yang pintar melayani. Banyak orang yang pintar bermain musik. Banyak orang yang pintar menyanyi. Sampai dilombakan dapat kejuaraan. Tetapi Tuhan berkata, kalau engkau memiliki kemampuan seperti itu, pandai, ya, mendapat juara, mendapat apapun juga prestasi yang mereka dapatkan. Tetapi kalau tidak mempunyai hati yang mau, sulit saudara. Tuhan mencari hati yang mau, hati yang rela, hati yang rela dibentuk. Pada saat kau bisa, Tuhan tidak mencari orang yang bisa, tetapi orang yang mau. Karena orang yang mau itu gampang dibentuknya. Kalau kita memberikan hati kita, walaupun kita bisa tetapi nggak mau, ya sama saja. Tuhan nggak akan memilih. Karena Tuhan datang bukan mencari orang yang benar, tetapi Tuhan datang untuk mencari orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dari sejuta banyaknya orang, berjuta-juta banyaknya manusia yang ada di muka bumi ini. Tuhan memilih saudara dan saya. Itu adalah pilihan yang luar biasa, yang patut kita syukuri. Karena itu adalah anugerah. Tidak semua orang mempunyai hak seperti ini. Kita dipilih dari begitu banyaknya manusia menjadi umat pilihannya. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kalau kita termasuk orang pilihan Allah, itu adalah hal yang luar biasa. Biar itu kita pegang, jangan seorang pun merebutnya. Karena pilihan Allah adalah hal yang luar biasa bagi kehidupan kita. Kita harus merespek atau menghargai pilihan Allah atas hidup kita, menjadi bagian kita. Karena suatu saat Bapak Abraham, bapak orang beriman, disuruh oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, keluar kamu dari kampung halamanmu, tinggalkan keluargamu, tinggalkan kampungmu, tinggalkan negerimu, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Abraham taat. Dan Tuhan berjanji bahwa barang siapa yang memberkati engkau akan diberkati, barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Berkat itu tinggal padamu, bangsa-bangsa lain akan diberkati oleh karenamu. Engkau akan menjadi berkat. Keturunanmu seperti bintang di langit banyaknya, seperti pasir di laut banyaknya. Aku akan memberkati engkau. Keluarlah Abraham dari negerinya bersama dengan Lot keponakannya dan istrinya. Setelah keluar dari negerinya, apa yang terjadi saudara? Seperti janji Allah, karena Tuhan yang memilih Abraham, Tuhan yang memerintah Abraham, dan Abraham taat. Pada saat itu membawa kemenakannya yaitu Lot pergi keluar dan menuju negeri yang dijanjikan oleh Allah. Pada saat itu Abraham diberkati Allah. Dimanapun dia berkemah, di situ berkat Allah tercurah. Dimanapun kembali dia berkemah, di situ sehingga melimpah harta bendanya. Apapun melimpah dalam hidup Abraham, dan juga Lot kena berkatnya. Sampai suatu saat gembala Lot dan gembala Abraham rebutan sumur. Karena untuk
memberi minum hewan-hewan peliharaan mereka, sehingga tukaran. Gembala Lot, gembala Abraham saling bertengkar karena kebanyakan hartanya. Lot yang diberkati, Abraham yang diberkati. Akhirnya Abraham dengan bijaksana berkata, Lot, awake dhewe iki duluran, sak dulur, sak kerabat. Aku mohon sama kamu, ya, kalau aku ke kiri, kamu ke kanan. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Wes pilih kamu mau kemana? Lo iki lo, akeh gone. Wes pilih. Akhirnya Lot memilih. Abraham ngalah. Wes pilih dhisik. Akhirnya Lot memilih, memandang jauh ke depan. Oh, iku lembah Yordan ku kaya ijo iku, akeh banyu. Seperti taman Tuhan, wis tak pilih ae. Wis aku pilih sana paman. Ya wis, pergilah kamu ke lembah Yordan, aku akan ke sini. Ya, kalau Lot ke kanan, maka Abraham ke kiri. Akhirnya, saudara, karena pilihan Lot, dia tinggal di daerah Sodom. Kalau saudara tahu peristiwa selanjutnya, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah. Lot salah pilih sepertinya. Abraham diberkati Allah. Tapi seringkali pada saat kita salah pilih, saudara, kalau kita tetap tinggal di dalam Tuhan, seperti yang saya katakan yang pertama tadi, kalau kita tetap di dalam Tuhan, Lot itu tidak mengkhianati Tuhan, tidak melepaskan Tuhan, tidak menjauh daripada Tuhan. Dia memilih tetap percaya walaupun dia dianiaya, dibully, tidak disenangi, dianggap aneh, karena semua orang di daerah Sodom dan Gomora itu berbuat jahat. Tetapi Lot dan keluarganya tetap saleh kepada Tuhan, tetap taat dan menjalani setiap ajaran dan hukumnya Allah pada saat itu. Akhirnya, saudara, karena kita tahu ceritanya Sodom dan Gomora akan dihancurkan oleh Allah. Yang selamat siapa? Lot dan keluarganya. Karena mereka tetap kuat di dalam Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Walaupun Lot salah pilih, tapi pada saat Tuhan tetap tinggal di dalam hidupnya, maka keselamatan itu tetap menjadi miliknya. Karena pilihan yang terbaik. Kadang-kala kita tidak tahu, kadang-kala kita salah pilih, kadang-kala apa yang terjadi di dalam hidup kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Seringkali kita mengalami kegagalan, seringkali kita mengalami kekecewaan. Seperti ada ujian sekolah minggu, ya. Di dalam dunia ada dua jalan. Ada yang sempit, ada yang lebar. Yang mana yang kau pilih? Pilihan itu ada pada saudara. Seperti firman Allah dikatakan bahwa sesaklah pintu dan lebarlah jalan dan luasnya jalan, sehingga orang itu berbondong-bondong lewat jalan sing lebar. Gak susah karena banyak orang yang melewatinya, tetapi menuju kepada kebinasaan. Tapi sesalah pintu dan sempitlah jalan yang seringkali itu membuat kita itu sengsara dalam tekanan, dalam himpitan, dalam aniaya, dalam penderitaan. Tetapi itu yang membawa kehidupan. Ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi pada akhirnya ujungnya menuju maut. Seringkali kita salah pilih. Saudara, pilihan ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Hidup ini adalah pilihan, terserah saudara. Pilih jalan sempit, karena harus ada harga yang dibayar kalau kita melalui jalan yang sempit itu. Sempitlah jalan, sesek, gak lebar. Orang yang sedikit masuk ke jalan yang sempit ini, tetapi ujungnya menuju kehidupan. Tetapi jalan yang lebar, yang luas, banyak orang berbondong-bondong, maka enak ini jalan tol, bebas hambatan. Tetapi ujungnya menuju maut. Kita salah pilih. Jangan sampai kita salah pilih, memilih jalan yang lebar, milih enaknya. Ya, seorang itu ingin milih instan, gak gelem soro, gak gelem penderita.
Padahal Tuhan berkata, biarlah dalam hidup ini, di akhir zaman ini banyak penderitaan, banyak penganiayaan, krisis di mana-mana. Kita takut, kita khawatir kalau mendengar kabar sini sana, apalagi orang kaya memindahkan asetnya, rebutan beli emas. Kalau teman saya pada saat jual emas di pasar atau rebutan di situ loh, antri. Orang kaya itu beli emas batangan, emas antam, kalau punya uang, antri. Mereka memilih seperti itu investasi. Daripada investasi bodoh, lebih baik beli emas, karena emas semakin hari semakin menanjak. Akhirnya, kadang-kala kita salah pilih. Kadang-kala Tuhan mengatakan, lek kamu mencintai dunia, kamu menjadikan musuh Allah. Dari pilihannya ada, terserah kepada saudara. Kalau saudara ingin menjadi sahabatnya Allah, yo jauhi dunia. Jangan menurut hawa nafsu keduniawian. Apa yang ada di dunia, jangan kita terpengaruh, walaupun kita hidup di dalamnya. Sebagai domba di tengah-tengah serigala, sepertinya kita terancam, kita teraniaya, kita mendapat tekanan, penderitaan dari orang-orang sekitar kita. Tapi kalau Tuhan ada di dalam dirimu, Tuhan adalah pilihanmu, itu semua dapat kita lewati. Segala kemenangan Tuhan janjikan bagi orang-orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan. Buah-buah itu akan kita hasilkan asalkan kita mau dibersihkan oleh Tuhan. Cara Tuhan luar biasa bagi kehidupan kita. Karena Tuhan berjanji bahwa senantiasa Tuhan itu mengasihi kita. Di dalam Yeremia dikatakan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu pilihan yang pertama. Yang pilihan kedua, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Pilihan terserah kepada saudara dan saya, memilih terkutuk atau memilih diberkati. Kalau ingin diberkati, biarlah kita mengandalkan Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan. Pasti semuanya itu beres kabeh, kata Tuhan menjamin, ya dan amin janji Tuhan. Tetapi kalau memilih kita mau mengandalkan manusia, apapun jabatannya, siapapun orangnya, kita akan terkutuk, saudara. Apalagi mengandalkan diri kita, pangkat kita, kepandaian kita, kemampuan kita, kekayaan kita. Wah, aku bisa kok. Wah, aku mengerti firman kok. Aku sudah menjalankan ini, menjalankan itu, menjalankan itu. Tetapi kalau Tuhan tidak tinggal di dalam kita, maka kita menjadi orang-orang yang terkutuk. Tapi terpujilah nama Tuhan, asal kita tetap menjadi pilihan Tuhan. Dan Tuhan adalah pilihan kita sampai selamanya. Pegang itu, menjadi kepercayaan kita. Supaya apapun yang terjadi, Tuhan berkata bahwa aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dikatakan bahwa di Galatia dikatakan hidup ada pilihan juga. Mau hidup dipimpin oleh roh atau mau hidup dipimpin oleh daging. Kita tahu bahwa keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Maka pada saat di taman Getsemani Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Secara tubuh kita harus berjaga-jaga, secara rohani kita harus berdoa. Roh itu penurut, tetapi daging ini lemah. Daging ini gampang lemah dan jatuh dan terbuai oleh godaan dan tersesat. Tetapi kalau kita tetap berdoa kepada Tuhan, roh yang penurut ini, dan kita mau menyerahkan hidup kita dipimpin oleh roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Pada saat kita telah dipilih dari dunia ini menjadi miliknya Allah, maka roh Allah itu tinggal di dalam diri kita. Bukan hidup kita sendiri, tetapi ada roh Allah di dalamnya. Kalau kita setiap hari meminta pimpinan roh Allah, memilih Roh Kudus pimpinlah hidup saya, maka kita akan mengalahkan kedagingan kita. Karena setiap kuasa kedagingan itu luar biasa, saudara. Saya pun seringkali jatuh karena roh kedagingan ini.
Tetapi pada saat Tuhan mengingatkan kepada saya, kalau hidupmu mau dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau dapat mengalahkan keinginan daging kita. Kalau kita tahu dalam Galatia pasal ini dikatakan keinginan daging itu sudah nyata. Percabulan, kejahatan, iri hati, percideraan, perpecahan, apapun yang jahat dan jelek-jelek itu keinginan daging. Maka Tuhan pernah berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, kalau engkau mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Memikul salib itu apa, saudara? Memikul salib yaitu kedagingan kita disalibkan. Biarlah Tuhan yang memimpin hidup kita. Maka Tuhan berkata, ikutlah aku menjadi murid Tuhan. Sangkal diri, pikul salib, dan baru mengikut Tuhan. Itu harga yang harus dibayar. Pada saat kita mau bertobat, berat saudara. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita hanya berjanji, Tuhan aku mau mandek, misalnya merokok, Tuhan aku mau mandek merokok. Tanpa kekuatan dari Kudus tidak bisa. Tuhan aku tidak dendam lagi, aku mau mengampuni. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak mampu mengampuni. Tuhan aku tidak ingin membenci satu dengan yang lain, musuhku loh aku tetap benci Tuhan. Tanpa pimpinan Roh Kudus kita tidak dapat mengampuni musuh kita. Tetapi dengan kekuatan Roh Kudus, apabila itu menjadi pilihanmu, maka engkau sanggup melakukan segala perkara berdasarkan kasih yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma di dalam hidup kita. Seperti Nabi Habakuk berkata, kalau kita melihat mendengar pujian, ya, walaupun pohon ara itu tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pujiannya, walau pohon ara tak berbunga, tidak berbunga, dan pohon anggur itu tidak berbuah. Sepertinya kok nggak ada hasil Tuhan. Aku mengalami kegagalan, gajiku gak naik-naik, dodolanku sepi, segala usahaku gak sukses. Apa yang aku harapkan tidak menghasilkan buah. Kambing domba terhalau dari kandang. Kambing domba itu terhalau dari kandang. Seringkali apa yang terhalau dari hidup kita? Misalnya kesempatan kita sudah lenyap, kesempatan untuk mendapatkan rezeki sudah lenyap, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ditinggalkan oleh segala perkara yang kita harapkan kita pegang selalu, lenyap. Pohon zaitun mengecewakan. Banyak orang-orang yang mengecewakan di sekitar kita. Mungkin itu anak kita, mungkin itu suami atau istri kita mengecewakan, mungkin itu teman-teman kita, rekan kerja kita, mungkin itu morotuo kita, mungkin itu tetangga-tetangga kita dimanapun kita bertempat tinggal mengecewakan. Atasan kita mengecewakan, pohon zaitun mengecewakan, lembu sapi tak ada, tidak ada yang kita hasilkan. Kita tidak punya apa-apa. Apabila ingin ini nggak ada uang, ingin itu nggak berhasil, ingin ini kok mengalami kegagalan, ingin mendapat nilai yang baik loh kok tambah elek nilaiku, ingin melakukan ini, menghadapi ujian nggak lulus-lulus, sehingga kita sepertinya nggak dapat apa-apa. Tetapi Nabi Habakuk memberikan kekuatan bagi kita. Namun aku tak bersorak-sorak di dalam Tuhan. Pilihan yang terbaik dari Nabi Habakuk berkata, aku tetap beria-ria di dalam Tuhan. Dia adalah keselamatanku. Asalkan kita selamat, semuanya itu tidak ada artinya. Walaupun kita kadang-kadang jatuh, kadang-kadang gagal, kadang-kadang dikecewakan, kadang-kadang pada saat sakit hati kecewa, kadang-kadang kita tidak mendapat untung, apa yang kita harapkan tidak terjadi. Tetapi pada saat engkau mengalami kegagalan, engkau tidak mendapat apa-apa,
sampai selamanya kita tetap berpegang kepada pilihan kita. Ada kalanya manusia itu berkata, aku percaya lek ndelok dhewe. Seperti Thomas yang berkata, aku tidak akan percaya bahwa Tuhan itu bangkit sebelum aku mencucukkan jariku ke tangannya dan lambungnya. Pada saat Tuhan menampakkan diri, hei Thomas, mana tanganmu? Cucukkan ke tanganku dan ke lambungku, dan jangan tidak percaya lagi. Pilihan Thomas, gak percaya kalau gak lihat. Tetapi Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Pilihan kita adalah Yesus. Dia adalah Allah yang bukan mati, Allah yang hidup. Menjadi pilihanmu satu-satunya. Memiliki Tuhan itu cukup bagiku. Tanpa ada apapun juga, tetapi memiliki Tuhan adalah hal yang luar biasa. Tuhan mengajarkan kepada kita, kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Karena orang yang percaya itu, apa yang kita percaya itu kekal sifatnya. Tetapi apa yang kita lihat itu adalah fana sifatnya. Kadang-kala yang kita lihat itu mengecewakan. Kadang-kala yang kita lihat itu semu. Dunia maya, dunia semu. Tetapi yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi pilihan kita, itu yang terbaik bagi saudara dan saya. Terserah kepada saudara. Pilihanmu. Apakah engkau menjadi sahabatnya Allah? Apakah engkau memilih menjadi sahabatnya dunia ini? Menjadi musuh Allah? Apakah engkau mau mendekat kepada Allah? Atau engkau mau menjauh kepada Allah? Pilihan ada di tangan saudara dan saya. Apa yang menjadi pilihanmu pada saat ini menentukan hidupmu. Kalau engkau berkata, Tuhan, sanggupkah engkau memulihkan seperti perkataan murid-murid Tuhan? Sanggupkah engkau memulihkan bangsa Israel saat ini? Kalau kita berdoa pada Tuhan, sanggupkah engkau memulihkan pekerjaanku? Sanggupkah engkau memulihkan keluargaku? Sanggupkah engkau memulihkan hatiku? Kalau Tuhan berkata, loh, walaupun dosamu itu merah seperti kirmisi, akan aku ubah menjadi putih seperti salju. Tuhan berkata seperti itu, saudara, berjanji seperti itu. Walaupun merah seperti kain kesumba, akan aku ubah menjadi seperti bulu domba. Pilihan kita terserah pada saudara dan saya. Walaupun kita itu mengatakan, Tuhan, aku ancur-cur, lewat tak apa-apa, ini ancur-cur pecah, biar. Tetapi Tuhan berjanji, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan. Sumbu yang menderit-menderit nyalanya tidak akan dipadamkan Tuhan. Kalau itu adalah Tuhan menjadi pilihanmu, maka Dia berkata, aku adalah panjunanmu. Aku bisa membentuk engkau kembali. Aku bisa menciptakan engkau kembali. Asalkan Tuhan adalah pilihan saudara dan saya. Itu adalah pilihan yang terbaik. Pilihan kita adalah Tuhan. Jangan ragukan Tuhan. Asalkan memiliki Tuhan kita, itu sudah cukup bagi kita. Dia Allah yang sanggup memberkati Abraham. Dia juga sanggup memberkati saudara dan saya. Dia yang sanggup memberkati Daud, mempercayai Daud sebagai Raja Israel. Dia juga sanggup mempercayai saudara dan saya sebagai anak-anaknya yang dikasihi Tuhan. Bukan anak-anak gampang yang mudah putus asa, yang mudah lemah, yang mudah meninggalkan Tuhan, yang mudah terpengaruh oleh dunia, tapi anak-anak Tuhan yang kuat, bertahan dalam menghadapi segala perkara. Tuhan adalah pilihan kita. Tinggal di dalam Tuhan yang terbaik, dan itu pilihan bagi saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdiri. Kita akan mengucap syukur atas firman Tuhan pada saat ini. Memilih Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita.
Dia adalah pilihan kita. Kita selalu mendengar firman Tuhan, merenungkannya, tinggal di dalam firman itu, menghidupinya, melakukannya. Maka firman itu akan memberkati hidup kita, menguatkan kita, memulihkan kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Karena Yesus adalah pilihan kita. Haleluya. Kami ingin selalu dekat Tuhan. Dekat denganmu adalah hal yang luar biasa. Kami tidak ingin menjauh Tuhan. Selalu tinggal denganmu adalah hal yang luar biasa. Haleluya. Memilihmu Tuhan adalah hal yang luar biasa. Engkaulah pilihanku sampai selama-lamanya Yesus. Ingin selalu dekat dengan suaramu Bapa. Mohon Bapak bonus itu kita dalam doa.
kepada semua orang yang tidak menerima tapi firman Tuhan baik melalui kami. Terima kasih Tuhan, kasih ya kami serahkan dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Silakan hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mohon Bapak Andreas pimpin kita dalam doa. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku, berkati di dalam pagi, berkati malam, aku diberkati. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati di dalam pagi. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Berkat Tuhan selalu melimpah bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, kasih, tatangan, persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan, percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Yayu yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan, sudah menghibur kita di dalam firman Tuhan. Biar Tuhan memberkati Ibu Yayu, memberkati kesehatannya, pergumulannya, pekerjaannya, saudara-saudaranya. Terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur pada malam hari ini kita ada di tempat ini ya. Kita sehat, di luar ada bedek ya, ada kilat-kilat, tapi kita tetap bisa memuji membesarkan nama Tuhan pada malam hari ini karena kita sehat ya. Perginya besok yang liburan ya, kita mendahulukan Tuhan Yesus Kristus di tempat ini. Puji nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, Minggu sekolah Minggu pukul 7:30 pagi, ibadah raya pukul 6 sore, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita
pukul 6 sore. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita bersyukur ada berkat dari Mbak Krisna. Mbak Krisna ucapkan syukur karena Tuhan sudah memberkati keluarganya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Ibu Tarman perhatiannya kepada Ibu Gembala terus-menerus. Tuhan memberkati. Terima kasih Song Leader, Singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Di musik juga Tuhan memberkati. LCD, sound system, Tuhan memberkati. Beserta seluruh jemaat Tuhan yang setia sampai pada malam hari ini, baik yang di atas, yang di bawah, percaya dan yakin bahwa jerih gelap layar kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Puji nama Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sama-sama kita bangkit berdiri. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami berdoa buat saudara jemaat-Mu yang tidak hadir, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bepergian Tuhan lindungi, sehingga minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini Bapa. Persatukan kami sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Berdoa buat anak-anak yang sekolah, yang kuliah, yang mencari sekolah, yang ujian, yang mengerjakan skripsi, yang praktek, yang magang, supaya Tuhan beri kepandaian, dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat. Berdoa buat persembahan persepuluhan sidang jemaat-Mu Bapa. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sesuai iman kepercayaan mereka kepada Tuhan. Berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan, beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara, demo-demo, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa untuk memuji membesarkan nama-Mu. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, biarlah mereka memimpin negara ini
kota ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan, sehingga kami bisa bebas leluasa memuji membesarkan nama-Mu Tuhan. Berdoa buat para dokter, para medis dimanapun mereka berada, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas-tugas mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa buat kesehatan Ibu Gembala kami, kesehatan para pengerja kami, kesehatan seluruh sidang jemaat kami di GBI Galilea Tuhan. Biar kami selalu sehat, panjang umur untuk memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, akan pulang. Ntar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah angkat. Dalam nama Yesus Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat yang indah kami menanti berkat yang daripada surga-Mu Tuhan. Sedangkan tangan Maha Kuasa-Mu Bapa, Maha Kasih-Mu Tuhan, memberkati kami semua dengan berkat, damai sejahtera, kasih karunia, dan penyertaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mana? Pergi. Mana? Bentar. Oh gitu ya. Iya, ini jam 5. Yes, terima kasih ya berkatnya Dokter itu. Dokter. Oh iya ya. Dokter ya. Dokter, terima kasih. Halo, Lip. Oke.
Hilang, bingung. Itu beda, coba lagi Mbak Fitri. Berarti gua kan itu tambahan nih. Mbak Fitri hilang, Mas ambil nasi. Sudah gitu mama.